Baik, salam adik-adik semua. Di sini kita akan belajar bersama tentang Alkitab 1 Korintus 13 ayatnya yang 4 sampai yang ke-7 yang berbunyi demikian. Judul perikop kasih. Ayatnya yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak marah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran, ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi adik-adik, di dalam 1 Korintus 13 ayatnya 4 sampai 7 di sini mungkin adalah sebuah lagu pujian ya atau puisi tentang kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Di sini semua deskripsi itu kasih itu bersifat aktif. Semuanya aktif. Jadi kasih adalah tindakan, bukan sekedar emosi. Ini semua contohnya menggambarkan kepada Tuhan Yesus pada saat ia berurusan dengan orang yang tidak sempurna atau orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik dalam 1 Korintus 13 ayat di sini kita akan belajar bersama untuk mengaplikasikannya. Jadi di sini kakak akan membawa kita untuk menjelaskan tentang apa isi dalam 1 Korintus 13 yang keempat sampai yang ke-7 di sini. Jadi kakak yang pertama ialah sabar. Di sini sabar memiliki konotasi terhadap orang-orang atau yang bertindak tidak adil terhadap kita. Jadi kita tidak perlu membalasnya. Di sini juga adalah salah satu yang namanya buah-buah roh. Yang kedua adalah murah hati. Di sini ditemukan merupakan istilah yang berfokus pada orang-orang yang menyiratkan bersikap lembut kepada semua. Ini Rasul Petrus juga menggunakan istilah yang sama untuk Yesus. Di sini juga adalah salah satu karunia roh. Yang ketiga, tidak cemburu. Ini menggambarkan keinginan yang kuat secara harfiah adalah mendidih. Jadi kasih tidak menginginkan untuk sendiri, harta dari atau pengendalian atas orang lain. Yang keempat, atau tidak memegahkan diri. Jadi di sini orang ini menunjukkan yang menyanjungkan diri sendiri yang terlihat oleh orang lain sebagai contohnya bermulut besar atau bermual. Di sini sering terkait dengan kebanggaan atau mualan intelektual atau teoritis dalam literatur. Yang selanjutnya tidak sombong. Di sini menunjukkan pada semua orang yang melebih-lebihkan dan memamerkan diri mereka sendiri. Jadi ini benar-benar mencerminkan karakter dari kita atau umat manusia. Nah, yang selanjutnya melakukan yang tidak sopan. Di sini kata digunakan dalam pengertiannya yang lebih positif. Di sini konotasinya negatif. Istilahnya digunakan dalam papirus Mesir menyiratkan suatu persekutuan atau pengambilan sumpah yang dihubungkan dengan tindakan kekerasan. Selanjutnya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Di sini adalah kebenaran yang sering diulang. Hal ini mungkin secara teologis ya terkait dengan suatu yaitu saling tunduk satu sama lain dan untuk menghormati Kristus. Nah, selanjutnya tidak pemarah. Di sini secara harfiah adalah mempertajamkan. Di sini digunakan secara kiasan untuk membangkitkan ya adik-adik. Di sini ini bisa menjadi positif
atau negatif seperti di sini. Yang digunakan dalam pengertian tidak mudah terusik atau marah. Nah, yang selanjutnya menutupi segala sesuatu. Nah, di sini istilahnya adalah sesuatu yaitu pentah dikedepankan. Nah, 4 kali dalam ayat ini untuk menekankan. Jadi kasih ini bersifat inklusif. Semua hal yang digunakan dalam pengertian ini adalah setiap waktu atau di semua yang namanya kesempatan. Selanjutnya percaya segala sesuatu. Di sini berarti melihat yang terbaik pada orang lain atau tidak menghakimi sesama orang Kristen tanpa dasar bukti yang lengkap. Jadi selanjutnya mengharapkan segala sesuatu. Nah, dalam kasih ini mengelurkan pengharapan atas perkembangan sesama. Selanjutnya mengharapkan segala sesuatu. Dalam konteks ini, kasih mengelurkan pengharapan atas perkembangan sesama orang percaya dalam iman pada akhirnya. Jadi, kita sebagai manusia, jadi tidak boleh yang namanya putus asa ya adik-adik. Dan yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam istilah ini, yang kuat untuk bertahan terhadap percobaan atau pengujian. Di sini berbicara tentang pertahanan secara sukarela dan tekun. Frasa ini adik-adik menekankan tidak adanya pemalasan atau penolakan pribadi, tetapi ketekunan teguh kita terutama terhadap Tuhan dan orang-orang. Jadi sekian penjelasan ayat Alkitab kita di 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Sekian, terima kasih.